Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita, dan senantiasa kita memohon petunjuknya agar kita tidak tersesat di dunia yang sekarang ini semakin pelik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita semuanya. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta besarnya, kesabaran yang tiada batasnya, manusia terkasih Allah yang tidak pernah berhenti mengkhawatirkan kita umatnya, bahkan di penghujung kehidupan beliau yang masih saja dipanggil adalah umati, kita yang masih terus dipanggil Nabi. Sehingga mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat ini adalah ikhtiar kita memantaskan diri kita, sehingga insya Allah nanti di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah Allah pasti memberikan syafaatul uzma kepada Nabi terkasihnya, dan Nabi yang terkasih ini Nabi yang penuh dengan kelembutan, pasti memberikannya untuk kita. Namun demikian, pantas atau tidak kita, karena barangkali dalam setiap saat kita tidak pernah mengingatnya. Maka mudah-mudahan pada setiap majelis, setiap kita sholat, kita senantiasa bersolawat, karena solawat di dalam sholat hukumnya wajib. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita mulai membaca TJA atau tanya jawab agama yang dikeluarkan dari Suara Muhammadiyah terkait dengan fatwa tarjih yang mungkin agak asing di telinga kita, dan mudah-mudahan ini adalah awal untuk kita membiasakan diri sehingga kita tidak kagetan, beda sedikit kaget. Nah itu mudah-mudahan tidak, dengan kita tahu landasan apa yang menjadi amaliyah kita di Muhammadiyah. Pada pertemuan yang lalu masih seputar bab sholat, dan ini saya membawa yang ke-9, kemarin yang ke-4. Sebetulnya belum habis, tapi ini saya bawakan yang jilid ke-9. Di bab ke-4 di sini ada permasalahan sholat jamaah, adzan, dan masjid. Sebelum saya membacakan bab ke-4 ini, izinkan kami memberikan oleh-oleh. Kalau ini hari Sabtu dan Ahad, alhamdulillah bersama dengan Mas Pur juga, bapaknya Mas Hanan, kita alhamdulillah MJPM Masjid Jami Baitul Salam Muhammadiyah Losari, alhamdulillah mendapatkan amanah untuk belajar dengan rekan-rekan teman-teman dari Real Masjid Yogyakarta dan juga Al-Falah Sragen. Mereka ber-15 sharing, kemudian rangkaian kegiatan yang ada di Real Masjid ataupun Al-Falah yang kita laksanakan di Masjid 17 Purwokerto. Alhamdulillah banyak ilmu. Yang pasti ini menyadarkan kita betapa sudah sangat lama, mungkin lebih dari puluhan tahun masjid kehilangan fungsinya. Padahal kalau kita menilik 14 abad yang silam,
betapa para sahabat yang luar biasa itu lahir dari masjid. Peradaban menyebar ke sepertiga dunia ini dalam kurun 30 tahun juga diawali dari masjid Nabawi teng Madinah mereka. Kemudian yang belum lama, baru sekitar 112 tahun yang lalu, mulai dari Langgar Kidul, Kiai Darwis atau kita kenal dengan Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan persyarikatan yang hari ini menjelma menjadi persyarikatan terbesar yang juga konon terkaya di seluruh jagat raya ini. Semua itu lahir dari Langgar Kidul di Kauman Yogyakarta sana. Lahirlah Muhammad itu yang nopo revolusi pendidikan menjadi pendidikan yang modern. Kemudian juga ada Kiai Suja dengan spirit almarhumnya mendirikan rumah miskin, mendirikan pertolongan kesejahteraan umum yang sekarang menjadi PKU, dan bahkan hari ini PKU juga sudah banyak yang menjadi rumah sakit. Saya tidak hafal jumlah rumah sakitnya, tapi yang pasti Muhammadiyah sangat concern terhadap kesehatan dan pendidikan, dan itu semua sekali lagi lahir dari Langgar Kidul, sebuah langgar yang tidak besar amat, alit, namun melahirkan para kiai-kiai hebat yang mampu betul-betul melakukan dakwah ini bilhal dengan spirit al-mahun. Dan kemudian bagaimana orang Muhammadiyah mestinya menghargai waktu, karena kita tahu bersama Kiai Dahlan juga mengajarkan para muridnya surat Wal Ngasri yang pendek banget itu berulang kali, sampai pada akhirnya ada yang protes, kok ini terus yang dibahas gitu. Ya kalau sudah dilaksanakan tentu tidak lagi dibahas, karena di situ memberitahukan kita, Allah berfirman kepada kita agar tidak membuang waktu, bahwasanya semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling nasihat menasihati terkait dengan kebenaran yang sudah Allah turunkan melalui nabinya, melalui Qur'annya. Yang kemudian kita bermuhasabah betapa memang kita sangat kurang menggantungkan, menautkan diri kita ke masjid atau ke langgar atau ke musola, karena memang langgar, musola ataupun masjid mungkin sudah banyak meninggalkan fungsinya. Fungsi masjid padahal Nasaruddin Umar yang sekarang menjadi Menteri Agama itu dalam bukunya ada 25 fungsi masjid minimal. Kalau kita bagi intinya Baitullah, tempat kita bertemu Allah untuk menegakkan sholat berjamaah, Baitul Quran, bagaimana masjid atau musola harus terus menyampaikan Al-Quran, ngaji, kiroat atau tadaburnya harus terus. Yang kemudian tentu masjid adalah epicentrum kehidupan muslimin. Dados wonten masalah nopo dipecahkan di masjid. Tapi karena kehilangan fungsinya, seolah-olah masjid, musola itu hanya tempat nggih salat tok. Niku mawon boten penuh. Setiap saya keliling dulu niki riyin nggih, nek seniki pun rada rame kata Sufi. Riyin niku ingkang adzan, ingkang imam niku setunggal. Terus softnya itu nggih adzan dewek, qomat dewek, ngimami sisan. Lah niku memprihatinkan sekali. Nanti kita ditanya, ngapain kita mendirikan musola atau masjid kalau hanya untuk ditinggalkan? Maka betul-betul hal ini harus kita perbaiki, jangan hanya bisa membangun fisiknya
Tapi mudah-mudahan kita bisa membangun siapapun yang menegakkan sholat di dalamnya. Ngaten. Maka kita mengikuti apa yang menjadi tema Milad kemarin 112 nih. Itu Muhammadiyah menginginkan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Kalau di Losari barangkali mungkin kita ganti dengan menghadirkan kegembiraan beragama untuk semua. Mboten kakung, mboten putri, pokoknya sedoyo kakung, putri, sepuh nopo esinem atau bahkan ke anak-anak. Lah ini yang menjadi poin untuk kemudian mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Jadi dakwahnya itu tidak hanya yang sepuh saja, tapi juga yang muda sekaligus anak-anak harus bergembira di setiap musola atau masjid besarnya atau jamiknya. Mudah-mudahan mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya, okay? Karena ini MJPM sudah menjadi melebet inisiasi masjid unggulan. Nah, niki. Mudah-mudahan amanah besar ini tidak mengecewakan. Mudah-mudahan betul-betul MJPM mampu menjadi masjid yang menjadi percontohan di Jawa Tengah. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya. Insya Allah ketika masjid sudah kembali fungsinya, masjid akan menjadi menara peradaban yang melahirkan orang-orang hebat di dalamnya. Nah, mungkin itu prolognya, okay? Sekilas apa yang kami pelajari, kami belajar bersama Ustadz Kusnadi, Mas Agung dari Real Masjid, dan Ustadz Lutfi dari Al-Falah. Mudah-mudahan kita bisa copy paste, oke, ditiru mawon plak njiplak sampun hebat. Napa malih mangke wonten inovasine, nggih ngaten. Ini kemarin saya membahas sedikit terkait dengan sutra. Alhamdulillah di PJA jilid ke-9 ini juga ada yang menanyakan apa yang dimaksud dengan sutur atau sitrah. Kemarin saya menyampaikan sutroh, ini sami mawon lah, okay? Artinya pembatas lah. Namun demikian, apa sih pembatas itu? Ini saya bacakan pembatas nggih salat niku nopo atau sutroh atau sutur. Ini ada pertanyaan dari Muntilan Magelang, Jawa Tengah. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sutur atau sitroh? Jawaban, sutur atau sitroh ialah satu tanda yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya sebagai tanda bagi orang lain bahwa di tempat itu ada yang sedang sholat. Benda yang dijadikan tanda itu dapat berupa tongkat, batas, tabir, atau satu garis yang digariskan di depan yang sholat dan sebagainya. Dasarnya ialah hadis-hadis berikut, jadi tidak tunggal, tidak satu. Yang pertama dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. An Sobro ibni Ma'badin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyastatir li sholatihi walau bisafihim nggih. Rawahu Ahmad wal Hakim. Dari Sobro bin Ma'bad diriwayatkan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang kamu sholat, maka hendaklah ia membuat batas untuk sholatnya itu, walau hanya dengan sebuah anak panah. Ditancepaken wong riyin Masjid Nabawi juga belum ditekel kados niki. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. An Nabi Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa idza shalla ahadukum falyaj'al ilqa'a wajhihi syai'an fa illam tajid syai'an falyangsib ason fa illam yakun ma'ahu ason falyakut
falyahutta khatton wala yadurruhu ma marro baina yadai. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, ia berkata, Abu Qasim dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad niku nggih kunyahnya Abu Qasim karena anak pertamanya dulu Qasim yang meninggal di usia remaja. Apabila seorang di antara kamu sholat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Kalau ia tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaklah ia memancangkan sebuah tongkat. Dan kalau tidak ada tongkat, hendaklah membuat garis hingga tidak menimbulkan sesuatu terhadap orang yang lewat di depannya. Selanjutnya juga dari hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah. Ini saya langsung baca artinya saja. Dari Tolhah diriwayatkan, ia berkata, kami pernah sholat dan binatang-binatang lewat di hadapan kami. Lalu kami sampaikan yang demikian kepada Nabi SAW. Beliau berkata, cukuplah berupa palang kendaraan di hadapan orang sholat dan tidak menimbulkan sesuatu bagi orang yang lewat di hadapannya. Intinya nggih dipun batasi ben boten nggih seladak seluduk ngaten nggih. Nah, terkait hal ini Muhammadiyah sangat fleksibel, ringan, gitu. Tidak harus, kan mungkin kalau kita sholat di masjid di beberapa tempat disediakan apa kayu nggak ngadeg niku nek pamane disediani sedoso nggih repot, batas cunduk kathah nggih. Jadi di Muhammadiyah cukup sajadah juga itu merupakan sutroh, karena tidak harus ngadeg ning ngertos niku wonten batas nggih salat niku sutroh nggih. Terus mboten ketawonten cunduke teng ajeng nggih. Muhammadiyah melihatnya, memandangnya seperti itu sudah cukup, karena hadisnya tadi kita simak bersama-sama, garis juga tidak apa-apa. Kemudian ini ada pertanyaan juga masih dari Magelang. Pertanyaannya, kami mohon penjelasan tentang hadis berikut ini, dapatkah dipakai untuk landasan agama mengenai larangan sholat di dalam masjid yang di belakangnya ada kuburan. Ini terkait ada beberapa penulisan yang salah yang ditanyakan, sehingga di jawaban ini langsung saya sampaikan jawabannya. Ada beberapa hadis yang diajukan. Yang pertama itu riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua dari hadis sahih dari Abu Dawud wan Nasai, dan yang ketiga dari Abdul Rozak. Nah, ini saya bacakan saja. Yang terpenting kita ketahui bagaimana hukumnya masjid yang di belakangnya langsung ada kuburan. Ngaten nggih. Ini mengenai hadis pertama, setelah kami lihat pada kitab Matnul Bukhari Hasyiah As-Sindi jilid 1 halaman 230, ada perbedaan antara lafal hadis yang saudara tulis dengan lafal hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Jadi ada tulisan yang disampaikan penanya itu salah, tidak sesuai dengan Matnul Bukhari. Di sini lafaz hadis yang saudara tulis masjid, sedang dalam kitab itu tertulis kata masjidan. Demikian pula kata abroza. Lafal hadis yang saudara tulis sedang dalam kitab itu tertulis la abrozu. Agar lebih jelas kami salinkan hadis dalam kitab tersebut. Dan ini ditulis kembali oleh Majelis Tarjih. Intinya, artinya telah disampaikan kepada kami oleh Ubaidillah bin Musa dari Syaiban, dari Hilal, dia adalah Al-Wazan, dari Urwah, dari Aisyah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ketika sakit yang beliau meninggal dalam sakit itu, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasoro yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai gereja. Aisyah berkata, dan kalau tidak demikian tentulah akan memunculkan kubur beliau, selain aku khawatir akan dijadikan masjid. Menurut Yahya bin Ma'in, Ibnu Hambal dan Ibnu Adi, semua sanad hadis di atas adalah thiqah.
Hanya Muhammad bin Sa'ad yang agak mempersoalkannya. Menurut beliau sekalipun Abdullah bin Musa adalah thiqah, namun kurang jelas. Namun banyak hadis-hadis lain yang menjadi syahidnya. Hadis di atas menegaskan bahwa Allah melaknat orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebab atau ilat larangan itu sebagai yang dinyatakan Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan bahwa masjid itu akan menjadi sumber timbulnya syirik. Pernyataan Aisyah itu dikuatkan oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i, yang artinya tatkala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa istri-istri beliau menyebut tentang gereja. Kami melihat gereja di negeri Habasyah yang dinamakan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang di negeri Habasyah. Maka yang menyebut tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya lalu bersabda, mereka dalam kurung orang Nasrani itu, jika diantara orang-orang soleh mereka meninggal dunia, mereka membangun gereja di atas kuburannya, kemudian melukis berbagai lukisan di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mengenai hadis nomor 2 dan nomor 3, terdapat perbedaan lafal antara hadis saudara tulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada 2 hadis seperti itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat yang satu berbeda atau terbalik dengan hadis lain. Untuk jelasnya kami tuliskan sebagai berikut. Nah, ini kan utang letih menyertakan hadis ini, jadi nek ngangge layar mungkin lebih bisa disimak bersama-sama. Nah, ini langsung saja saya pada kesimpulannya. Jadi pada inti dari pertanyaan itu boleh apa tidak, intinya teng wingking masjid persis onten kuburan ya. Dari hadis di atas dapat dipahami, ini setelah diuraikan dari beberapa hadis ya, bahwa boleh sholat di kuburan selama sholat itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur syirik sedikitpun di dalamnya, dan tidak pula karena ada pendapat bahwa sholat di atas kuburan tertentu itu lebih baik daripada di tempat lain, seperti untuk menghormati yang dikubur atau meminta sesuatu kepada yang dikubur, atau ada unsur untuk mengkultuskan yang dikubur dan sebagainya. Jadi kalau terlepas dari berbagai hal tadi, itu di sini boleh sholat di kuburan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak dilarang sholat di masjid yang di belakangnya langsung ada kuburan. Nah, ini kesimpulannya nggih. Jadi di belakangnya ada kuburan juga tidak ada masalah. Yang terpenting sekali lagi, karena Muhammadiyah juga sebuah gerakan yang sejak awalnya memerangi TBC. TBC ngertos? Niku nggih. Mbok kelalen niki kan wis suwe. Nggih. TBC tahayul, boten usah tahayul-tahayulan wong Muhammadiyah. Terus TB bid'ah, boten usah nambah-nambahi sing boten wonten tuntunane. Terus kemudian khurafat nggih. Mungkin tangannya gatel arep oleh duit. Itu tidak ada hubungannya. Jelas niki nggih. Jadi tidak ada masalah kalau memang musola di belakangnya masjid atau musola di belakangnya ada kuburan. Bagaimana hukumnya pemakaian sajadah laniki? Kadang ada yang menjadikan polemik sajadah niku, mungkin merenggangkan softnya, terus ini banyak hal. Ini saya sampaikan jawabannya dari fatwa tarjih. Pertanyaan, bagaimana hukumnya pemakaian sajadah atau tempat sholat di masjid? Untuk menjawab pertanyaan saudara, kami kemukakan beberapa hadis sebagai berikut. An Jabir radhiyallahu an qala inna Aba Sa'id dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yusolli ala hasir.
Dari Jabir diriwayatkan ia berkata bahwa Abu Sa'id masuk ke rumah Rasulullah SAW mendapatkan atau dalam kurung melihat beliau sedang sholat di atas tikar dan bersujud padanya. Nah, berarti ngangge alas, okay? Ini riwayat Muslim. Kemudian yang kedua dari Maimunah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala khumrah. Dari Maimunah diriwayatkan ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas hamparan yang dibuat dari anyaman pelepah kurma. Khumrah itu kurma, pelepah kurma. Okay. Ini hadis riwayat Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi. Kemudian yang dari riwayat At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah yukhalituna hatta kana yaqulu li akhin li zaghirin ya Aba Umair ma fa'alan Nughair faqala wa nudika bisatun lana fasalla alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu bersama kami sehingga pada suatu saat beliau berkata kepada adikku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh anak burung serindit? Anas berkata, disiramlah hamparan permadam itu kemudian beliau sholat di atasnya. Jadi ada 3 hadis yang menjadi rujukan bahwasanya entah itu dari riwayat Tirmidzi, Jamaah, kemudian juga dari Muslim menyampaikan bahwasanya sahabat sering melihat, beberapa sahabat melihat Nabi sholat di atas hamparan, ya ada yang di pelepah kurma, ada yang di atas tikar. Memperhatikan hadis-hadis yang ditulis di atas, kami berpendapat bahwa dibenarkan sholat di atas sajadah atau alas lainnya sepanjang suci, baik untuk sholat di rumah maupun untuk sholat di masjid. Terus buat nopo-nopo, membawa sajadah bagus, dan membawa sajadah nggih sae. Terus ndak ada kaitannya. Yang lebih sunnah yang nggak bawa sajadah, ndak ada kaitannya. Jadi dibolehkan gitu. Kemudian ini terkait, ini udah belum ya? Gitu. Ini terkait dengan gerakan. Nah, cara duduk tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat. Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada sholat yang hanya 2 rakaat? Sebab ada yang mengajarkan duduknya seperti tahiyat awal, sementara kami sudah terbiasa dengan cara duduk tahiyat akhir pada sholat 4 rakaat. Lah niki onten ingkang mempersoalkan teng mriki duduk yang 2 rakaat itu langsung deprok nopo sing iftirosh? Kados sing awal nggih. Onten sing kados sing awal, kados onten sing langsung tak akhir. Nggih. Ben jelas ini kita langsung ke fatwa tarjihnya. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Berikut adalah jawaban dari kami. Dimaksudkan dengan tahiyat akhir ialah duduk tahiyat pada rakaat terakhir dalam sholat, baik sholat yang terdiri atas 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat, yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam. Oleh karena itu cara duduknya semua adalah sama, yaitu dengan cara memajukan atau memindahkan kaki kirinya ke depan dan mendirikan telapak kaki kanannya dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk di tempat duduknya sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. An Muhammad ibni Amr ibni Atha annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal akhir. Oke, saya bacakan artinya. Dari Muhammad bin Amr bin Atha diriwayatkan bahwa ketika ia duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menceritakan cara sholat Nabi. Kemudian berkatalah Abu Hamid As-Sa'di, saya melihatnya ketika bertakbir beliau menjadikan atau mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya, dan apabila rukuk beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat
pada lututnya serta membungkukkan punggungnya. Kula jeda dumugi mriki riyin nggih. Ini penting saya sampaikan karena banyak diantara kita nek ruku niku napa? Ruku-ruku biasa saja, mboten tumakninah nggih. Beberapa saat di masjid juga saya sampaikan dados ngepal teng napa? Teng kule nggih. Dados ini juga baik untuk tulang belakang sini, terus ketarik akhirnya, ketarik ke depan. Terus nek nyengkerem teng lutut niku ada tekanan ke arah punggung, terus ditarik maju. Mboten ngarah bungkuk tok terus ngadeg malih. Nah ini penting saya sampaikan terutama kados kula ingkang napa ada pernah kejedit nggih napa urat kejedit itu kerasa sekali, nyaman sekali ketika rukuk mandan napa nyepeng pegangan kuat ke lutut kemudian dados ketarik raose sekeco gitu. Saya lanjut. Apabila mengangkat kepala, beliau meluruskan badannya sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempatnya. Nggih, leres tadi yang saya sampaikan nggih. Kemudian apabila bersujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkan dan tidak pula menyempitkan keduanya, serta menghadapkan semua ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Berarti mboten jempol tok. Pun sewu samparannya itu semuanya dipadal ben menghadap kiblat sedoyo. Ya tangan, kaki menghadap kiblat semua. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, lah ini di garis bawah ya ini, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain atau dalam kurung kanan duduk di tempat duduknya. Terus duduk terakhir ini pula yang biasa kita laksanakan. Okay? Jadi kalau Muhammadiyah ini mengacu kepada hadis ini dari riwayat ditakhrijkan oleh Bukhari kitab As-Shalah. Itu kitab As-Shalah diterangkan seperti itu, walaupun hanya 2 rakaat, tapi kalau itu adalah rakaat terakhir berarti duduknya sama seperti rakaat terakhir ya, bagi yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang penting itu terakhir, berarti kita duduk seperti biasa. Nah niki mandan nyeleneh niki. Pertanyaan dari Bengkulu. Niki netis ini. Bolehkah mengerjakan sholat dengan 2 bahasa, dalam kurung bahasa Arab kali bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia? Jawaban, mungkin yang dimaksud penanya ialah mengucapkan lafal-lafal yang dibaca dalam sholat dengan bahasa terjemahan, bukan dengan bahasa Arab seperti mengucapkan lafal sholat dalam bahasa Indonesia. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang 5, merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Demikian pentingnya sholat itu sebagai seorang mukmin, hingga sholat menjadi pembeda seorang mukmin atau kafir berdasarkan hadis. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Dari Jabir diriwayatkan ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara laki-laki yang mukmin dengan laki-laki kafir ialah meninggalkan sholat. Terus bentene kafir kali Islam muslim sholate nggih. Allah berfirman, failul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Demikian pentingnya sholat bagi seorang muslim, maka sholat itu diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri dengan lengkap. Terus diajarkan Rasul piyambak secara lengkap, bukan saja bacaan yang dibaca, tapi juga cara gerakan-gerakannya, bahkan bagaimana keharusan khusyuk dalam mengerjakannya. Berdasarkan hadis An Malik ibn
Khawarij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raitumuni usolli. Dari Malik bin Al-Khawarij radhiyallahu an diriwayatkan ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dari hadis dan ayat di atas dapat dipahami bahwa mengerjakan salat kita harus mengikuti cara-cara Nabi. Sejak dari takbir, cara berdiri, cara rukuk, cara iktidal, cara sujud, cara duduk antara dua sujud, cara duduk tahiyat awal, cara duduk tahiyat akhir, salam dan membaca bacaan sesuai yang diajarkan beliau. Hal ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW yang wajib kita lakukan jika ingin sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tidak benar sholat dikerjakan dengan bacaan selain yang diajarkan Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini adalah sholat dengan bacaan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Nek ngertosi boleh, bukan mengganti lafal Allah Akbar menjadi Allah Maha Besar, dan itu repot mungkin. Tapi ketika memahami Allah Akbar, itu kita memahami di hati kita karena kita orang Indonesia, berarti bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Mungkin lafalnya mengatakan Allah Akbar, tapi dalam hati Allah Maha Besar, karena bahasa kita memang bahasa seperti itu. Tulisan saudara Dr. Andes Agung Danarto MAG dalam Suara Muhammadiyah meskipun berjudul Cara Sholat Menurut HPT, namun sesungguhnya tidak ada kaitan langsung dengan fatwa agama yang diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. Tetapi tulisan tersebut merupakan pribadi dari saudara Dr. Andes Agung Danarto MAG yang sumber bahasanya adalah HPT. Berhubungan pertanyaan saudara ditujukan kepada fatwa agama yang diasuh oleh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, maka tim fatwa berusaha menjawab. Pada prinsipnya tidak ditemukan dasar yang kuat tentang mengqadha sholat, terutama sholat fardu. Akan tetapi jika ada seorang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya karena halangan syar'i seperti tertidur atau karena lupa, maka yang bersangkutan melakukan sholat ketika terbangun atau ketika ingat, sebagaimana yang dinyatakan hadis At-Tirmidzi. Dari Abu Qatadah diriwayatkan, para sahabat memberitahu kepada Nabi SAW tentang tidur mereka melalaikan dari melaksanakan sholat pada waktunya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga. Maka apabila lupa satu di antaramu atau sedang tidur sehingga tidak mengerjakan sholat, maka kerjakanlah saat sholat apabila telah ingat. Kalau ketiduran, biasanya di subuh nih, subuh kok kerenan jam 8 nembe wungu, langsung saja, tidak pakai kodok, pokoknya langsung ketika kita sadar atau ketika kita ingat. Sholat jamak qashar dan sholat jamak 2 kali. Masih ada waktu ini ya Mas Bur ya? 10 menit. Oke, satu pertanyaan Kak Dosuki masih nyampe. Pertanyaan, akhir-akhir ini di kota besar seperti Jakarta, keadaan lalu lintas sehari-hari semakin padat merayap, tidak jarang macet total. Berjam-jam orang berada di kendaraan tanpa dapat berbuat banyak. Waktu asar, maghrib, isya masih di dalam kendaraan. Bagaimana tuntunan untuk menjalankan ibadah wajib kita lakukan pada kondisi lalu lintas seperti itu? Bagaimana dalilnya? Yang kedua, sholat berjamaah besar fadilahnya. Sebuah keluarga tinggal 2 orang suami istri. Suami sholat wajib di masjid sesuai dengan keutamanya dan istri melaksanakannya di rumah sesuai dengan tuntunan keutamaannya. Untuk dapat meraih fadilah sholat berjamaah, adakah tuntunan bagi suami yang melakukan sholat sunnah di rumah yang pada saat itu istri menjadi makmum dengan niat sholat wajib? Bagaimana dalilnya? Ini kata Suki yang pertanyaan kedua sudah kita bahas kalau wingi, ini saya bacakan jawabannya. Sholat 5 waktu sebagaimana yang telah dimaklumi adalah
salah satu rukun Islam yang oleh karenanya harus ditegakkan pelaksanaannya oleh setiap muslim. Manakala tiba waktunya dalam kondisi normal tanpa uzur, Islam mengajarkan pelaksanaan sholat untuk sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing, juga dengan kaifiat atau tata cara yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan seorang muslim mengalami kesulitan melaksanakan sholat wajib sebagaimana yang dilaksanakan pada kondisi normal tanpa uzur, Islam memberi kemudahan. Ada kalanya berupa kemudahan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, yaitu dengan menjamak atau mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu tertentu. Dan ada kalanya berupa keringanan pelaksanaan, yaitu dengan mengkosor atau memendekkan atau meringkas jumlah rakaatnya. Keringanan atau kemudahan yang diberikan itu diungkapkan dalam ajaran Islam melalui beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 87, wa ma ja'ala alaikum fiddin min kharajin, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kemudian di Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesukaran, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah, adinu yusrun ahabud dini ilallah hanifiyah asamhatu. Agama itu mudah, agama yang disenangi Allah yang benar lagi mudah. Dari Anas bin Malik, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit atau mempersukar. Dan seterusnya yang menjadi rujukan ada banyak sekali nih hadis-hadisnya. Kemudian kita langsung ke konklusinya. Dari hadis-hadis, dibolehkan untuk sholat sebagai imam pada sebuah jamaah atau kelompok orang yang akan melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ini penting saya bacakan. Artinya dari Mikjan bin Adrob diriwayatkan, ia berkata, saya mendatangi Nabi SAW ketika beliau berada di masjid, kemudian datanglah waktu sholat, kemudian beliau sholat tapi saya tidak sholat. Lalu beliau bertanya kepada saya, mengapa kamu tidak sholat? Saya menjawab, wahai Rasulullah, sungguh saya telah sholat di dalam kemah, kemudian saya mendatangi Anda. Beliau lalu bersabda, apabila kamu datang ketika orang sedang sholat, maka sholatlah bersama mereka, jadikanlah sholatmu sebagai sholat sunnah. Terus misal kita sudah sholat pun ternyata kita dianjurkan untuk sholat lagi. Dari hadis di atas dapat diperoleh keterangan bahwa orang yang telah melaksanakan sholat wajib kemudian menjumpai orang lain sedang melakukan sholat wajib, maka disunahkan kepada orang tadi untuk mengikuti sholatnya. Sholat yang dilakukan dinilai sebagai sholat sunnah. Jadi yang kedua itu sebagai sholat sunnah. Berdasarkan hadis di atas, bagian fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berpendapat bahwa satu, seorang yang telah melaksanakan sholat wajib kemudian melihat orang lain akan atau sedang sholat, baik sendirian maupun berjamaah, dianjurkan sholat bersama mereka. Termasuk dalam hal ini, suami yang telah sholat berjamaah di masjid menjadi imam bagi istrinya yang sholat di rumah. Terus buat nopo-nopo, kita sudah sholat di masjid, kondur menjumpai istrinya, ya kita bisa menjadi imam dengan waktu sholat yang sama. Yang kedua, sholat yang kedua kalinya dinilai sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, ini berarti yang belum terjawab yang pertanyaan pertama, okay? Asal ketika di Jakarta, okay, memang saya pernah di sana terjebak macet, okay? Memang kira-kira nih kok kita nggak pernah bisa menduga ternyata bisa melewati beberapa waktu sholat. Misal belum sholat asar, ngerti-ngerti kok maghrib juga udah lewat, udah deket mau itu. Memang hadis-hadisnya tadi sangat banyak, berikut juga dari Quran,
Intinya agama ini tidak menghendaki kesempitan atau kesulitan. Tidak ada air, tayamum. Tidak bisa bersikap sempurna dalam pelaksanaan sholat, tidak ada masalah. Yang terpenting isyarat. Kalau memang betul-betul penuh sesak di mobil yang tidak memungkinkan kita kemana-mana, tentu hal itu menjadi uzur yang jelas, insya Allah pasti Allah maafkan, Allah tidak mempersulit kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal lain yang mau ditanyakan. Belum saya tutup. Cukup? Cukup, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, selain mudah-mudahan mendapatkan ilmu, tentu kita berharap ini semua dalam rangka demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf segala kekurangan. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mukminin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.